Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kami mau berbagi firman Tuhan pada malam hari ini untuk menguatkan kita bersama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkatkan satu pujian, "Kala ku cari damai." Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita mengerti sabda Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Malam ini Tuhan, kami mau merenungkan sabda-Mu. Karena kami percaya sabda Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kami. Karena kami percaya firman Tuhan menyelamatkan. Firman Tuhan memberikan kehidupan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kekuatan Roh Kudus Allah yang menyertai segala akal dan pikiran kami, yang memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17, kami bacakan. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah Ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu.
Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Shalom, menjuah-juah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 yang bersabda kepada kita malam ini. Saudaraku yang terkasih, kita masih ingat peribahasa Indonesia, sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah yang dirasakan seorang janda dari kota Nain. Dia sudah ditinggalkan oleh suaminya dalam kematian, dan tinggal bersama anaknya, dan anak satu-satunya juga meninggal. Kita bisa membayangkan bagaimana ia sedang mengantarnya ke pemakaman, bagaimana ia berjalan di dekat usungan jenazah. Mungkin pada saat itu dia menangis. Mungkin dia tertunduk lesu. Mungkin dia tidak bersemangat. Merasa kepada nasib. Dia marah akan nasibnya. Marah kepada Tuhan. Atau pasrah, berserah. Seperti Ayub yang berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Seturut kehendaknya semua terjadi. Hanya Tuhan yang mengetahui persis bagaimana rasa batinnya pada saat itu. Saudaraku, air mata dan kesedihan memang berpasangan dalam hidup kita. Tangisan si ibu itu adalah rasa sayang kepada anaknya. Ia tahu dengan baik bahwa dia tidak lagi punya harapan. Satu-satunya anak yang dia miliki sudah tiada. Dia sedih karena tidak akan bisa melihatnya lagi. Dia tidak akan bisa bertemu lagi, berjumpa lagi. Saudara, pada saat Yesus berkata kepada ibu tersebut, "Jangan menangis." Perkataan Yesus bukan hanya sekedar kata-kata hiburan. Ada peristiwa yang memberi alasan pada si ibu untuk tidak menangis lagi. Ada peristiwa yang memberi alasan bahwa si ibu tidak akan menangis. Yesus mengembalikan napas hidup kepada si anak dengan berfirman, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Firman-Nya sungguh adalah roh dalam kehidupan. Firman Tuhan mempunyai daya menghidupkan. Air mata kepedihan diubahkan menjadi air mata sukacita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kehidupan bukanlah milik kita, melainkan milik Allah itu sendiri. Allah yang memberi kehidupan dan Allah yang mengambil kehidupan. Semua yang terjadi seturut kehendak Allah itu sendiri. Kenapa kita ada? Karena Allah menghendaki kita ada dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, jika hidup masih ada pada kita sampai pada saat ini,
Sangatlah wajar jika kita mengerti bahwa kita adalah bukan untuk melakukan kehendak pribadi, tetapi melakukan kehendak dari Dia yang membuat kita ada. Kita pantas menangis jika kita merasa tidak berbuat apa-apa. Kita pantas bersedih jika kehadiran kita tidak bermakna, tidak bermanfaat. Saudaraku, Yesus sudah memperlihatkan hidup akan bermakna jika menjadi berkat dan saluran belas kasih Allah dalam dunia ini. Artinya tidak membuat lunglai semangat hidup orang lain, melainkan membuat hidup orang lain bersemangat, bersuka cita, menjadi damai. Saudaraku, dengarkanlah dan bagikanlah firman Tuhan, karena firman-Nya memberi kehidupan bagi setiap orang. Saudara yang terkasih, kami yakin dan percaya firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membawa sukacita, kabar baik bagi setiap orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita angkatkan pujian tadi, bahwa Yesus adalah jawaban hidup kita dalam setiap pergumulan-pergumulan kita yang ada pada saat ini. Dapat dalam Yesus, Allahku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus, dan satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Engkaulah jawaban hidup kami, ya Tuhan. Di atas semua pergumulan kami, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami. Segala tantangan dan pergumulan kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah perlindungan dan penyertaan-Mu yang selalu bersama dengan hidup kami, sehingga pergumulan tantangan hidup yang harus kami jalani, kami mampu karena Tuhan menolong kami. Firman-Mu pada malam hari ini menghidupkan hati kami, menghidupkan semangat kami di dalam menjalani hidup ini, karena kami tahu hidup kami adalah kepunyaan dan milik Allah, Bapa kami yang di sorga. Berkatilah semua anak-anak Tuhan yang pada saat ini dalam pergumulan, pada saat ini dia berduka. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah roh Tuhan yang membimbing mereka, sehingga anak-anak Tuhan tidak dikalahkan oleh tantangan dan pergumulan hidupnya, tapi mereka dimenangkan oleh kasih, oleh penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan.
Bapa di dalam sorga, kami serahkan semua kehidupan kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami, situasi kami pada saat ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu yang selalu bersama dengan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Inilah doa dan permohonan kami pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.